Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIK, Depth Insight Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Pada kesempatan ini kita melanjutkan Gospel Series dan kita masih berpusat kepada tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Dan topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah 5 roti dan 2 ikan berdasarkan Yohanes 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Yesus melakukan sebuah mujizat yang sangat populer. Bagaimana dia berhasil memberi makan begitu banyak orang. Betapa sebuah mujizat yang menggugah hati, sehingga banyak orang yang mendesak dia untuk menjadi raja. Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita yang sangat terkenal ini, dan kira-kira dari kisah ini, apa yang ingin ditekankan oleh Yohanes tentang siapa Yesus Kristus itu sebenarnya. Saya mengajak sahabat-sahabat di rumah untuk bergabung bersama dengan kami, dan saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau YouTube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif, pikiran Anda sehubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan, Pendeta Carly David Sepang, Master of Divinity. Telah menikah dengan Ibu Bernice Rosemary Neman. Hamba Tuhan ini ditamatkan dari Universitas Kelabat pada tahun 2018 dan menamatkan pendidikan S2-nya dari Adventist International Institute of Advanced Studies Philippines pada tahun 2021. Telah melayani sebagai gembala jemaat sejak tahun 2021 dan saat ini melayani di Jemaat Perumnas Paniki II dan juga Gritma di daerah Conference Manado dan Maluku Utara. Dengan latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan, saya percaya ini akan menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat menarik ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta? Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta boleh menyisikan waktu untuk melayani bersama dengan kami di Cornelius Media. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah bergabung bersama dengan kami sampai saat ini, dan kita masih akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Carly David Sepang, tetap di program DIK, Depth Insight Growth. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Insight Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIK, Depth Insight Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan sahabat-sahabat di rumah, kita akan membaca kitab suci, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu. Terima kasih oleh karena firman-Mu yang selalu memberikan kepada kami inspirasi dan tuntunan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar di bawah pimpinan dari hamba Tuhan Pendeta Carly David Sepang. Tuhan akan menolong hamba Tuhan, Ia akan menuntun di dalam diskusi Alkitab ini, supaya kami semua boleh belajar dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat di rumah, kami ajak Anda untuk bergabung di dalam pembacaan firman, dan ayat kitab suci yang akan menjadi dasar diskusi kita diambil dari Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 6 ayat 8 dan 9 mengatakan, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, demikianlah pembacaan kitab suci yang mendasari diskusi kita pada kesempatan ini. Dan mari kita langsung kepada narasumber kita. Pendeta Carly David Sepang. Pendeta, kira-kira Pendeta boleh berikan latar belakang dari kisah ini sehubungan dengan kapan peristiwa ini terjadi dalam periode pelayanan Yesus, lalu kemudian lokasi di mana peristiwa ini terjadi. Disilakan.
Oke, baik, terima kasih Pendeta. Ketika kita membaca Yohanes pasal 6 ini, dimulai di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15, di sana ada satu cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Dan tadi sudah dibacakan ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Ketika kita ditanya kapan peristiwa ini terjadi, kita ketika melihat ayatnya yang pertama, dan kita baca bahwa sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Seakan-akan merujuk kepada kita bahwa sesudah itu, ya, kata sesudah itu, sama seperti right after, ada kejadian sebelumnya yang terjadi. Dan kalau kita baca di dalam pasal yang kelima, ada juga cerita di sana. Sehingga para pembaca Alkitab boleh melihat bahwa pasal 6 dan pasal 5 ini berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Tetapi yang menarik di sini yang saya ingin bagikan, di kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini merupakan juga kisah atau cerita ditulis di kitab Injil lainnya, yaitu kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tentunya kita patut melihat juga apa yang tercatat dalam kitab Injil lainnya. Dan di sana ketika kita melihat, di sana ada peristiwa-peristiwa yang seakan-akan kita tidak lihat tercatat dalam Injil Yohanes. Ya. Untuk itu, kalau kita buka baik-baik di dalam ayatnya yang keempat, di sana ada satu informasi yang boleh kita ambil. Kapan itu terjadi? Di sana dikatakan Paskah, hari raya orang Yahudi, itu sudah dekat. Jadi dengan kata lain, pada saat itu Paskah sudah hampir tiba. Ya. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 5, juga dikatakan bahwa sesudah itu ada hari raya. Maka kita bertanya mungkin, hari raya apakah itu yang ada di pasal 5? Kita tahu bersama bahwa selama pelayanan Yesus, Yesus melewati 4 Paskah yang tercatat. Dan yang pertama ialah ketika pelayanannya di Yudea, yaitu dalam tanggal atau tahun 28 AD, dan juga ada pelayanannya di 29 AD, 30 AD, dan juga di musim semi 31 AD ketika dia akan disalibkan. Nah, timbul pertanyaan, ketika ada hari raya di pasal 5 dan juga hari raya di pasal 6, apakah itu hari raya yang sama? Ya, sehingga kalau kita melihat, ada komentator juga yang mengomentari itu, yang namanya Westcott, dia mengatakan bahwa pasal 6 ini merupakan isolated episode. Atau dengan kata lain, kejadian yang terpisah. Kejadian yang terpisah. Jadi, saya bisa katakan kapan itu terjadi? Mungkin hampir setahun dari pasal 5. Nah, bagaimana dengan lokasi peristiwa ini terjadi? Ya, bagaimana Pendeta? Lokasi, mari kita lihat juga informasi yang tercatat di teks kita yang ada di Yohanes pasal 6. Informasi yang kita dapat pertama, lokasinya ialah Yesus dia berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Menarik di sini, hanya Injil Yohanes yang memberikan nama danau Tiberias. Kita juga bisa lihat itu dalam Yohanes 21 ayatnya yang pertama. Ya. Dia katakan juga pantai danau Tiberias. Sehingga kalau kita lihat-lihat, kenapa hanya Injil Yohanes saja yang memberikan nama pantai danau Tiberias atau tepi danau Tiberias, kita mungkin masuk dalam conclusion bahwa penanggalan atau penulisan kitab Injil Yohanes ini sekitar beberapa dekade dari Injil yang lainnya. Sehingga kita bisa katakan itu sama dengan tepi danau Galilea yang dituliskan oleh Injil lainnya. Dan yang menarik di situ, kita lihat lebih spesifik lagi, di seberang danau Galilea itu, Yesus dia pergi ke atas gunung, ya. Jadi lokasinya itu dia pergi di atas gunung. Ya. Kalau Injil lainnya menuliskan bahwa
dia pergi ke tempat yang sepi. Karena pada saat itu orang-orang sementara berbondong-bondong pada saat itu untuk melihat, untuk datang langsung kepada Yesus, sehingga dia pergi ke tempat yang sepi. Kalau dalam Injil Yohanes, teks kita di sini dikatakan dia pergi ke atas gunung. Ke atas gunung di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita lihat maps-nya ya, maps yang ada bahwa di tepi Danau Galilea itu banyak bukit ya. Jadi mungkin di situ ada terjemahan Alkitab bahasa Inggris lainnya juga mengatakan hills atau hanya di bukit. Jadi tepatnya di bukit. Ya baik, Pendeta. Sekarang kita bicara tentang konteks. Tadi Pendeta sudah sempat menyinggung bahwa mungkin saja ini ada beda 1 tahun ya dengan peristiwa yang dicatat di Yohanes pasal 5. Nah sekarang peristiwa apa yang terjadi sesudah peristiwa ini? Ya peristiwa sesudah itu kira-kira. Peristiwa, oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lihat informasi memang sangat penting juga, terima kasih Pendeta. Kalau kita membaca satu perikop atau satu cerita dalam Injil, kita juga patut melihat peristiwa sebelum dan peristiwa sesudah. Dan di sini juga dicatat bahwa peristiwa sesudah peristiwa itu sangat berkaitan dengan peristiwa yang akan kita bahas ini, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Peristiwa selanjutnya yaitu Yesus dia berjalan di atas air. Dan seterusnya ialah orang banyak mencari Yesus. Mengapa kita penting, mengapa para pembaca Alkitab ketika kita mau membaca Yesus memberi makan 5.000 orang ini, penting juga untuk melihat sampai kepada cerita selanjutnya, karena sangat berkaitan satu dengan lainnya. Contohnya saya kasih contoh, ketika di dalam pasal, masih di pasal yang sama, pasal 6, tetapi ayatnya yang ke-25, Yesus dia menghubungkan cerita itu ketika orang-orang datang kepadanya dengan cerita yang ada di pasal 1 ayat 1 sampai 15, atau Yesus memberi makan 5.000 orang. Sehingga dia mengatakan, engkau datang kemari hanya untuk mencukupkan kebutuhanmu saja ya. Karena ada hubungannya roti hidup yang akan dia jelaskan dengan pemberian makanan roti atau yang mujizat 5 roti dan 2 ikan di Yesus memberi makan. Baik, terima kasih Pendeta. Dan saya percaya ini memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabat di rumah bahwa kalau kita membaca Alkitab kita harus melihat ya peristiwa yang terjadi sebelumnya, sesudahnya, dan bisa saja itu sangat berhubungan. Dan seperti yang Pendeta sudah buktikan bahwa memang ini sangat berhubungan. Nah Pendeta, pertanyaan selanjutnya. Yesus sepertinya pada periode ini sudah semakin populer. Mengapa orang datang berbondong-bondong? Apa alasan mereka? Apakah mereka tertarik kepada dia pribadinya atau ada hal yang lain sehingga mereka datang berbondong-bondong? Iya, terima kasih. Pertanyaan itu kita bisa lihat informasi untuk menjawab pertanyaan itu ada juga dalam teks. Ketika di ayat 2 orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi dengan kata lain pada saat itu tadi Pendeta sudah katakan Yesus ini sudah menjadi terkenal ya, atau well known. Orang-orang sudah tahu dia ketika dia menyembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang lumpuh, orang kusta, bahkan orang yang hampir mati dia sudah sembuhkan. Dan berita itu, informasi itu sudah sampai kepada orang-orang hingga mereka rindu sekali untuk melihat ini mujizat dari Yesus penyembuhan. Sehingga mereka datang berbondong-bondong kepada Yesus. Jadi memang benar ya, karena mujizatnya. Ya, dan Yesus sudah terkenal. Nah, baik Pendeta, sekarang saya mau lanjut ke bagian dari cerita inti kita, yaitu di ayat yang ke-6 ada satu kalimat yang menarik yang ditaruh oleh Yohanes di sana, dikatakan bahwa hal ini dikatakannya untuk mencobai dia. Nah, apakah pencobaan ini tujuannya untuk menjatuhkan atau justru untuk memperkembangkan iman dari Filipus? Bagaimana Pendeta melihat dalam konteks ini? Oke, terima kasih. Jadi dalam cerita ini menarik sekali, hanya Injil Yohanes yang menuliskan, terlepas dari ketiga Injil lainnya, yang menuliskan secara detail dari mana makanan itu 5 roti dan 2 ikan, dan juga menuliskan ada atau mention Andreas dan juga Filipus ya. Menarik sekali.
Pertanyaan tadi ketika Yesus bertanya kepada Filipus ya di dalam ayat 5, tetapi pertanyaannya ini hanya untuk mencobainya ya, hanya untuk mencobainya. Kemungkinan di sini kalau kita lihat Filipus, perjalanan dari Filipus, dia telah menyaksikan ini Yesus atau apa yang telah Yesus lakukan, mujizat-mujizat Yesus, dia telah saksikan itu dan sampai kepada momen ini, saya yakin juga dia tahu bahwa memang ini Yesus ini dia sanggup untuk mengadakan mujizat. Tetapi pada saat itu Yesus menanyakan kepadanya, ya, menanyakan kepada dia. Di dalam pasal 2, dalam Yohanes pasal 2 ada cerita juga di sana. Yesus dia sudah pernah mengadakan mujizat melipat gandakan kuantitasnya, yaitu air menjadi yaitu air anggur ya. Dan pada saat itu murid-muridnya juga diundang. Jadi dengan kata lain Filipus juga sudah pernah menyaksikannya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada Filipus, tentunya itu adalah untuk menguji imannya. Menguji imannya. Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang berhubungan dengan geografis di mana ya. Memang Filipus dan Andreas merupakan orang Betsaida. Di dalam Injil Lukas dikatakan tempat ini dekat dengan kota Betsaida juga, dekat dengan tempat mereka. Tapi Yesus bukan merujuk kepada di mana saya mau beli roti, tetapi bagaimana untuk mendapatkan roti ini. Dan lantas Filipus juga menjawab ya. Dia menjawab bahwa tidak cukup ya uang 200 dinar ini untuk membeli atau dipakai untuk mau kasih makan orang-orang ini. Jadi dengan kata lain pada saat itu Yesus ingin menguji ya, menguji, tes dalam bahasa Greka saya coba cari. Di sini dipakai kata peiraso, yaitu to prove juga ya, to prove ya, to prove that he and his father could supply their needs. Jadi ini juga dirujuk kepada murid-muridnya ya. Dan pada saat ini mungkin ya Filipus yang menjadi tempat supaya murid-muridnya melihat bahwa Yesus ini benar-benar sanggup untuk supply their needs. Berarti ini bukan untuk menjatuhkan dia, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperkembangkan imannya. Terima kasih pendeta sudah membagikan dengan kita informasi yang saya percaya bagi sahabat-sahabat di rumah ada wawasan-wawasan baru yang boleh kita temukan melalui cerita yang mungkin sudah terlalu biasa kita dengarkan sejak kita kecil. Puji Tuhan untuk apa yang sudah kita dengarkan dan saya yakin kita masih terus bersemangat untuk masuk lebih dalam. Namun sebelum itu, kita masih akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami. Masih di program DIK, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang mujizat yang sangat terkenal bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan ikan. Kita masih akan masuk lebih dalam bersama dengan narasumber kita, hamba Tuhan Pendeta Carly David Sepang. Pendeta, sekarang ada satu murid yang memang kalau saya lihat tidak begitu sering disebutkan, yaitu Andreas. Nah, peran dari Andreas, saudara Simon Petrus di dalam cerita ini, bagaimana pendeta melihatnya? Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, Andreas juga ini tercatat hanya di Injil Yohanes ya, yang dimention namanya dalam mujizat ini. Andreas ini dia datang kepada Yesus dan kita tahu ceritanya, dia katakan bahwa di sini ada seorang anak ya. Yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Mengapa Andreas sangat penting? Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 1, di sana juga kemunculan Andreas di sana ketika
dia membawa orang-orang kepada Yesus ya. Ya. Dia membawa saudaranya Simon Petrus. Ya. Dan di pasalnya juga yang ke-12, Andreas dan Filipus juga membawa orang Yunani kepada Yesus. Jadi menurut saya memang Injil Yohanes menekankan atau mention nama Andreas di sini terlepas dari ketiga sinoptik gospel ini supaya menunjukkan bagaimana peran dari Andreas, yaitu dia membawa orang kepada Yesus. Dan pada saat ini dia membawa anak juga itu kepada Yesus. Ya, mungkin kalau bukan Andreas yang membawa anak ini kepada Yesus, kita tidak akan ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Itulah perannya yang luar biasa. Dia selalu membawa orang lain kepada Yesus. Nah, pendeta, mungkin ini pertanyaan yang sering kita dengarkan, ditanyakan, apakah kira-kira ada tradisi gereja atau bapak-bapak gereja atau extra biblical evidence yang mencatat tentang nama anak yang menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya kepada Yesus? Ataukah memang disembunyikan karena memang bukan itu fokus dari cerita ini? Bagaimana pendapat pendeta? Jadi kita kembali lagi ke teks kita di Yohanes pasal 6 ayat 1-15 ini. Di sana kembali lagi berbeda juga dengan Injil lainnya, yaitu ada anak ya yang Andreas bawa, dan dia membawa roti dan juga 5 roti dan 2 ikan, dan itu tidak dicatat dalam kitab Injil lainnya. Yang menarik di sini kalau kita lihat, saya belum masuk dalam ekstra biblical, karena kita tahu di sini perhitungan juga dari 5.000 orang ini. Kita tahu keempat Injil mengatakan itu hanya dihitung juga yang laki-lakinya. Saja, ya. Jadi hanya diprioritaskan kepada laki-laki atau pria dewasa. Dan tidak dihitung. Dengan kata lain, anak-anak itu sama seperti tidak penting, tetapi tidak terlalu penting ya pada saat itu anak-anak. Tetapi menarik di sini, anak ini menjadi kunci ya. Ketika dia membawa 5 roti dan 2 ikan ini menjadi kunci. Kenapa nama anak itu tidak di-mention ya? Kalau dalam bahasa Greka hanya dituliskan paidarion atau anak lelaki ya. Memang tidak disebutkan nama dari anak itu. Tetapi mungkin kita boleh mengambil makna rohani ya. Makna rohani dari anak itu, yaitu tindakan dari anak itu mau memberikan makanannya untuk Yesus. Jadi bukan anak ini tidak penting, tetapi ketika di-mention anak ini, dia ini penting karena tindakannya yang memberikan bekalnya ini kepada Yesus. Baik. Sekarang masih kita membahas sedikit tentang anak ini. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang kerelaan dari seorang anak untuk menyerahkan makanannya ini kepada Yesus? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Baik, terima kasih pendeta. Pelajaran yang menarik yang kita boleh ambil di sini saya ambil dalam tulisan Ministry of Healing, halaman 49, paragraf 4, yaitu tentang ketergantungan kepada Yesus. Dikatakan bahwa meskipun sumber daya Anda mungkin tidak cukup untuk memberi makan ribuan orang, mereka mungkin cukup untuk memberi makan 1 orang. Di tangan Kristus, mereka dapat memberi makan banyak orang. Seperti para murid, berikan apa yang Anda miliki, Kristus akan melipat gandakan pemberian itu. Dia akan menghargai kejujuran, ketergantungan sederhana padanya. Apa yang tampaknya persediaan sedikit akan terbukti menjadi pesta yang kaya. Jadi saya boleh simpulkan juga, kita boleh ambil pelajaran dari kerelaan anak ini memberikan makanannya untuk Yesus, ialah kalau kita memberikan apa yang kita miliki kepada Yesus, seberapapun itu, kita percaya dengan iman, Yesus itu dia sanggup ya untuk memenuhi kebutuhan kita, bahkan juga orang lain. Baik, terima kasih pendeta. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Yesus memberkati roti. Nah, roti di dalam pemikiran saya dan sahabat-sahabat yang ada di rumah tentu apa yang kita lihat, yang kita nikmati, yang kita makan dari bakery. Tetapi mungkin pendeta boleh menjelaskan sedikit tentang roti di zaman itu. Kira-kira roti seperti apa? Roti yang dibawa oleh anak ini, memang kita tahu bersama roti pada zaman itu
ialah menjadi makanan pokok ya, makanan pokok mereka. Kita tahu dalam doa Yesus dia katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan dalam bahasa Inggris daily bread ya. Daily bread, jadi karena memang roti ini menjadi makanan pokok pada saat itu, orang-orang pada saat itu. Yang menarik di sini kalau saya coba lihat bahasa asli dari roti ini digunakan kritinos atau barley bread atau barley loaves. Dan itu ada sedikit perbedaan dengan roti gandum pada umumnya ya. Kalau kita bicara dari segi kesehatan, saya coba cari-cari bahwa barley bread ternyata lebih sehat kalau dari segi kesehatan. Tetapi pada saat itu barley loaves atau barley bread ini, roti dari jelai ini sering digunakan untuk bahan makanan atau roti bagi kalangan orang miskin. Kita bisa lihat dalam Hakim-Hakim 7 ayat 13. Dan juga itu memberi informasi kepada kita bahwa anak yang datang memberikan 5 roti dan 2 ikan itu datang dari keluarga miskin ya. Sampai sejauh ini kita boleh lihat. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang bagaimana tentang ikan? Apakah ada informasi tentang ikan? Oke, baik, terima kasih pendeta. Ikan kalau saya coba cari-cari itu dari kata opsaria yang berarti ikan kecil yang sudah siap untuk dimakan. Jadi dengan roti dan juga ikan ini dia memberikan informasi kepada kita bahwa memang anak ini datang dari keluarga yang miskin. Oke, terima kasih. Luar biasa informasi yang sudah kita dengarkan. Nah, sekarang kita menyoroti apa yang Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau kita lihat bahwa Yesus sepertinya hanya mengucap syukur saja. Kita tidak melihat di dalam bahasa Indonesia minimal bahwa Yesus bertelut, kunci tangan, tutup mata lalu berdoa. Tetapi apa maknanya ketika dikatakan bahwa Yesus hanya mengucap syukur? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Oke, terima kasih. Memang di Injil Yohanes ini dalam peristiwa ini dikatakan Yesus mengucap syukur ya. Kalau dalam Injil lain dikatakan Yesus mengucap berkat. Ya. Mengucap berkat. Dia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Sehingga menarik untuk kita lihat, kata yang diambil ialah eucharistia, yaitu give thanks atau gratitude. Nah, ada yang mengomentari perbuatannya ini dengan mengatakan itu prayer of thanks. Ya. Dia bersandar sepenuhnya kepada kuasa Bapanya dan menunjukkan ketergantungan itu dengan memanjatkan doa syukur bahkan sebelum mujizat itu terjadi. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 961. Jadi mungkin ada orang yang beranggapan bahwa Yesus itu dia hanya mengucap syukur. Kalau dalam kitab Injil Lukas dia hanya mengucap berkat lalu dia membagikan, tetapi ada juga yang mengomentari bahwa itu juga bagian dari doanya. Bagian dari doanya. Puji Tuhan apa yang sudah kita dengarkan sejauh ini, dan sahabat-sahabat di rumah jangan dulu kemana-mana karena kita masih akan terus menggali lebih dalam dan melihat aplikasi-aplikasi rohani yang penting dari kisah Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan ini. Tetaplah bersama dengan kami. Kembali lagi di dalam program DIK, Depth Insight Growth, dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, topik yang kita angkat pada kesempatan ini adalah bagaimana Yesus membuat mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan. Bersama dengan narasumber kita, Pendeta Carly David Sepang, Master of Divinity. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan narasumber kita.
Pendeta, kalau kita lihat di dalam cerita ini, Yesus tidak puas dengan hanya berkhotbah kepada mereka, tetapi dia juga peduli untuk kebutuhan fisik orang banyak. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil sehubungan dengan pelayanan itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. Jadi dalam cerita ini, pada saat itu, sementara Yesus berkhotbah, kalau dalam Injil Lukas juga dikatakan dia berkhotbah dan juga dia menyembuhkan. Dan pada saat itu hari sudah mulai malam dan murid-muridnya dalam Injil lain katakan bahwa sudah saatnya untuk menyuruh mereka kembali pulang ya. Dan pada saat itu Yesus katakan tidak, beri mereka makan ya. Dan kita tahu mujizat itu terjadi ketika 5 roti dan 2 ikan ini diberkati dan Yesus berikan itu kepada orang-orang banyak, memberi makan. Mungkin ada pelajaran sehubungan dengan pelayanan kita, yaitu kebutuhan rohani dan jasmani kita harus pikirkan baik-baik ya. Ketika bukan hanya juga sebagai pendeta pelayanan, tapi juga dalam jemaat ya. Untuk mengajak orang datang kepada Yesus, kita harus pikirkan juga memang 2 kebutuhan itu ya, kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani layaknya Yesus. Yang menarik yang saya ingin tekankan di sini yaitu tentang bagaimana pelayanan dari murid-muridnya di sini ya. Pelayanan dari murid-muridnya di sini, Yesus yang pada saat itu ketika dia mengucap berkat, lalu dia membagikan dalam Injil Yohanes kepada orang-orang. Tetapi ketiga Injil atau Synoptic Gospel menuliskan bahwa dia ini memberikan pertama kepada murid-muridnya dan murid-muridnya mendistribusikan kepada orang-orang lain. Ketika mereka sudah duduk berkelompok. Apa pelajaran yang mungkin dapat diambil dari pelayanan dari murid-muridnya ini? Ketika dia sementara memberkati, ya, pada saat itu ada satu Injil, kalau tidak salah Markus, menuliskan mereka itu murid-muridnya itu belum makan dari pagi. Sehingga Yesus membagikan kepada murid-muridnya roti dan ikan ini bukan untuk dimakan pertama dari mereka, tapi untuk didistribusikan kepada orang-orang pada saat itu. Jadi saya boleh katakan pelayanan dari murid-muridnya ini juga patut di garis bawahi, diambil contoh bagaimana mereka lebih mengutamakan orang lain ya, mengutamakan orang lain. Dan yang terpenting di sana ialah ketika Yesus mendistribusikan kepada muridnya dan murid-muridnya mendistribusikan kepada orang lain, di sana itu kata yang berbeda ya. Yesus memberikan kepada murid-muridnya, dengan kata lain mujizat itu terjadi di tangannya ya. Roti dan ikan itu bertambah banyak di tangannya, murid-muridnya hanya membagikan kepada orang-orang lain. Jadi itulah yang digarisbawahi oleh pendeta tadi, bahwa perlu diperhatikan fisik dan juga rohani ketika kita melaksanakan pelayanan. Nah, pertanyaan selanjutnya, reaksi dari orang-orang yang melihat mujizat Yesus ini, mereka menyatakan bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa mereka mengatakan ini? Apakah memang ada nubuatan perjanjian lama yang digenapi ketika Yesus melakukan mujizat ini? Bagaimana menurut pendeta? Menarik sekali ketika orang-orang ini merespon dengan mengatakan dia ini adalah benar-benar nabi. Ya, memang benar di dalam perjanjian lama juga di sana dituliskan sama seperti Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Dan Nabi Elisa yang juga pernah melipat gandakan minyak dari janda yang tercatat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Itu ketika mereka melihat apa perbuatan yang dilakukan Yesus ini, maka mereka teringat apa yang tercatat dalam Ulangan dan juga dalam kisah di 2 Raja-Raja. Sehingga mereka menaruh pikiran mereka bahwa inilah nabi itu yang akan dibangkitkan untuk kita. Jadi sama seperti Elia yang melipat gandakan minyak,
maka mereka melihat Yesus juga yang melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Ini adalah nabi yang mereka sudah lama tunggu dari sejak dari zaman perjanjian lama. Nah baik, pendeta, selanjutnya kita tiba kepada bagian aplikasi praktis. Kira-kira aplikasi praktis dari kisah ini tentang bagaimana kita percaya kepada Allah, bagaimana Dia memenuhi kebutuhan jasmani kita. Kira-kira aplikasi apa yang bisa kita ambil? Oke, baik. Aplikasi praktis yang kita bisa ambil dalam cerita ini, poin pertama, patutnya kita lihat peran dari Andreas ya. Layaknya Andreas, dia membawa orang kepada Yesus, mari juga kita bawa orang-orang kepada Yesus. Itu aplikasi pertama ya. Yang kedua, layaknya Filipus yang sudah bersama dengan Yesus namun terkadang imannya masih ragu terhadap Yesus. Dia sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus tapi dia masih ragu. Untuk itu, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak di dalam iman, selidikilah dirimu apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus yang ada di dalam dirimu, 2 Korintus 13 ayat 5. Jadi aplikasi juga orang uji orang punya iman ya setiap hari, karena sesungguhnya iman yang sesungguhnya itu taat akan pencobaan, Ibrani 11 ayat 17. Yang kedua, layaknya anak kecil yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Saya sudah katakan tadi, ketergantungan kepada Yesus. Dan juga Yesus mengetahui kebutuhan jasmani kita ya. Dia mengetahui kebutuhan pangan ya, pangan kita. Lebih menarik lagi, hanya Injil Yohanes yang menuliskan bahwa Yesus yang memulai inisiatif untuk memberikan mereka makan ya. Sinoptik Gospel menuliskan murid-muridnya melihat ini sudah hampir malam, maka mereka menyarankan kepada Yesus untuk menyuruh orang-orang ini untuk pulang. Tetapi kalau dalam Injil Yohanes dia katakan Yesus melihat orang-orang yang berbondong. Jadi inisiatif itu datang dari Yesus, sendiri untuk memberikan kebutuhan mereka, karena Yesus tahu mereka pada saat itu juga sudah lapar. Dia mengetahui kebutuhan papat dan sandang kita. Kita bisa lihat ketika memberikan roti, ketika roti itu sebagaimana juga yang dicatat di cerita selanjutnya bahwa Yesus juga bukan hanya sementara memberikan roti untuk makan, tapi roti hidup ya yang Yesus jelaskan. Di sini di saat yang sama dia memberikan tempat yang sejuk dan berumput untuk mereka duduki, karena pada saat itu nyaman bagi mereka untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Yang selanjutnya, Yesus, aplikasi praktis yang boleh kita ambil, Yesus mengucap syukur kepada Bapa sebelum dia melakukan mujizat itu. Jadi kita jangan pernah lalaikan ya doa ucapan syukur kepada Bapa di sorga. Yesus mengajarkan kita untuk teratur juga, aplikasi praktis ya, dalam menerima berkat Tuhan, layaknya dia memerintahkan orang-orang pada saat itu untuk duduk. Yohanes 6 ayat 9. Dan juga Yesus menginginkan tidak ada yang terbuang dari setiap berkat Tuhan, atau avoid wastefulness ya. Jadi begitu juga dengan kita, aplikasi-aplikasi praktis dalam kehidupan, dalam cerita ini kita boleh dapat ambil sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Baik, terima kasih pendeta. Yohanes mencatat tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tentu ada tujuan teologisnya. Nah, kira-kira apa yang dikatakan mujizat ini tentang identitas dari Yesus Kristus, terutama yang berhubungan dengan keilahiannya? Bagaimana pendeta melihat hal ini? Yang pertama ialah Yesus itu berhubungan dengan keilahian Yesus. Yesus itu maha kuasa ya. Karena mujizat ini seperti sudah dicatat dalam Yohanes pasal 2 sama ya, dia melipat gandakan ya. Jadi kekuatannya melampaui kuantitas ya, saya bisa katakan. Dia mampu melipat gandakan roti dan ikan yang hanya dalam jumlah sedikit menjadi jumlah yang sangat banyak. Dan kalau kita lihat cerita juga selanjutnya, kemahakuasaan Yesus juga ketika dia berjalan di atas air, dan pada itu masih berhubungan ya, ceritanya paralel dengan cerita ini. Dan juga sampai kepada roti hidup itu ya, roti hidup
atau dia katakan, akulah ini roti hidup. Yohanes 6, saya mau kutip Yohanes 6 ayat 51, dia katakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Paralel dengan cerita kita tadi, mujizat kita tadi, karena setelah itu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, orang-orang juga datang kepadanya. Tetapi Yesus tahu maksudnya ialah hanya untuk memuaskan atau mengenyangkan perut mereka, sehingga Yesus katakan, kenapa engkau lalaikan, saya beri makan, saya juga sementara memberikan roti hidup kepadamu. Jadi keilahian Yesus juga di sana ialah dia maha kuasa, dan juga yang kedua, dia adalah yang sanggup memberikan kita hidup atau roti hidup atau hidup yang bukan hanya di dunia ini tapi juga sampai selama hidup kekal. Hidup kekal. Baik, terima kasih pendeta. Nah, selanjutnya apakah mungkin ada kutipan menarik dari tulisan yang diinspirasikan sehubungan dengan cerita ini yang bisa pendeta bagikan dengan kita semua? Oke. Ada beberapa kutipan menarik yang saya dapat. Yang pertama, Yesus mengetahui keperluan jasmani dan rohani kita. Seperti saya sudah katakan tadi, itu dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 391 paragraf pertama dikatakan bahwa dia yang mengajar orang banyak mengenai jalan untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan juga sangat memikirkan kebutuhan jasmani sama seperti kebutuhan rohani mereka. Orang banyak telah letih dan lemah. Di antara orang banyak itu terdapatlah ibu-ibu yang sedang menggendong bayi-bayi mereka dan kanak-kanak yang gayut pada baju mereka. Banyak yang berdiri berjam-jam lamanya. Perhatian mereka begitu terpaku pada kata Kristus sehingga mereka lupa duduk, dan begitu padatnya orang sehingga ada bahaya untuk saling menginjakan kaki satu dengan yang lain. Yesus memberikan mereka kesempatan untuk beristirahat. Dan ia menyuruh mereka duduk. Di tempat itu terdapat banyak rumput dan mereka semua dapat beristirahat dengan senang. Yang selanjutnya kutipan juga masih dalam Kerinduan Segala Zaman. Yesus menginginkan kehidupan yang sederhana. Kristus tidak pernah mengadakan suatu mujizat kecuali untuk keperluan yang sungguh-sungguh, dan tiap-tiap mujizat itu adalah memimpin banyak orang kepada pohon kehidupan yang daun-daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Makanan yang sederhana yang dibawakan oleh tangan murid-murid mengandung suatu pelajaran yang sangat penting, karena makanan sederhana yang telah disediakan, ikan dan roti adalah makanan sehari-hari bagi para nelayan yang hidup di pesisir Danau Galilea. Sebenarnya Kristus dapat menghidangkan di hadapan banyak orang itu suatu santapan yang mewah, tetapi makanan yang hanya memuaskan hawa nafsu ini tidak mengandung pelajaran bagi mereka. Baik, luar biasa pendeta, dan saya percaya ini sudah membuka cara kita berpikir, cara kita melihat cerita ini yang mungkin sudah sangat sering kita baca, kita dengarkan melalui khotbah-khotbah. Ada informasi-informasi yang boleh kita ikuti. Sungguh sangat menarik, dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini. Namun karena waktu kita yang terbatas, maka kita tiba pada rangkuman pembahasan. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, mungkin manfaat-manfaat rohani apa yang boleh kita bawa pulang, yang boleh dibagikan oleh pendeta, disilakan. Oke, mungkin untuk menutup atau closing statement, saya bisa katakan dalam mujizat Yesus yang keempat ini dalam kitab Yohanes, Yesus yang adalah Tuhan kita, mampu dan bersedia untuk memenuhi kebutuhan kita jasmani dan rohani. Ya. Jadi luar biasa, Yesus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Terima kasih pendeta. Bolehkah pendeta berdoa bagi diskusi kita dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini Tuhan, ketika kami dapat mengikuti pembelajaran Alkitab yang terdapat dalam Yohanes pasal 6. Kiranya Tuhan dengan pelajaran ini kami dapat mengerti bahwa Engkau sangat mengetahui kebutuhan kami, kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani kami, dan Engkau sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kami itu Tuhan. Kiranya Engkau terus bersama dengan kami, dan kiranya firman ini, pelajaran Alkitab ini juga dapat berlaku
bagi kami dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta Karyl David Sepang. Terima kasih Pendeta yang sudah membagikan berkat rohani bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati pendeta dan keluarga di dalam pelayanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di rumah yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini. Juga kepada sahabat Hope Channel Indonesia yang terus menyaksikan program-program dari Cornelius Media. Saya percaya kita semakin bertumbuh bersama di dalam iman ketika kita mencintai pelajaran firman Tuhan. Dan jika Anda telah diberkati lewat pelayanan media ini, berkenan kiranya saudara untuk follow, like, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih. Sahabat-sahabat di rumah, demikianlah perjumpaan kita pada episode ini. Kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan kru yang bertugas undur diri. Shalom.